Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran. Kami dari Majelis Wali Amanat menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini, kita senantiasa menjaga kefitrian kita di tahun-tahun berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang fitri ini, saya Ferry Juliantono, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum Lebaran. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Rektor Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah berusaha payah untuk menjalankan acara ini, khususnya pada Prof. Ganjar yang sudah juga ikut membantu untuk mendesain acara dengan baik. Semoga acara ini dapat kembali menjadi inspirasi untuk kita saling berbahu-membahu, saling membantu, dan membuat kita menjadi lebih erat sebagai satu kesaudaraan dalam suatu Unpad yang lebih besar, lebih baik, dan lebih maju lagi. Saya pikir itu mungkin saya ingin sampaikan. Akhirnya atas nama pribadi dan keluarga dan atas nama Rektor dan atas pelajaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Semoga Allah SWT memberikan berkah pada kita semua dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, muhasabah adalah sebuah refleksi atas apa yang telah kita lakukan di masa yang telah lewat. Untuk itu, menemani upaya kita bermuhasabah di hari raya ini, mari kita saksikan persembahan apik karya Profesor Ganjar Kurnia bersama Teater Warna Panggung yang akan dibawakan oleh para dekan fakultas dan sekolah di lingkungan Universitas Padjadjaran. Hadirin, inilah dia Refleksi Ramadan. Kami sampaikan salam Lebaran. Di antara gemuruh takbir, tahmid, dan tahlil yang membahana
kelembutan yang terpancar di sinar fajar 1 Syawal memekarkan ribuan kuntum mawar keimanan. Rasa sedih, haru dan gembira mengkristal menjadi tetesan air mata, lalu jatuh air mata ke pangkuan. Kita bergembira karena masih punya kesempatan untuk menghirup bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kita bergembira karena telah menyelesaikan puasa Ramadan sebagai perintah bagi orang yang merasa diri beriman. Namun betapa sedihnya karena di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini tidak bisa berkumpul dengan ayah, ibu, kakak, adik, sahabat dan handai tolan karena mereka telah berpulang. Kita juga bersedih karena jangan-jangan puasa yang dilakukan oleh Allah hanya dipandang sebagai puasa menahan lapar haus semata. Allah serah diri, ghufir dalam pandangan Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi. Dalam pandangan Allah, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi, Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan kita menyangka telah berbuat
Sebuah kesempatan emas kembali hilang dari genggaman. Sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Siapa tahu usia kita tidak akan sampai ke Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Sebuah kesempatan emas kembali hilang dari genggaman. Sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Siapa tahu usia kita tidak akan sampai ke Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Puasa adalah keterpanggilan ketika Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang yang merasa dirinya beriman saja yang akan merasa terpanggil untuk melakukan puasa. Mereka yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak berpuasa, itu menunjukkan kehampaan iman. Keimanan bukan hanya terbatas kepada rukun iman, tetapi jauh dari itu, yaitu pengejawantahan dalam bentuk iman terhadap kebenaran ajaran Islam. Secara keseluruhan, keimanan terhadap Islam secara totalitas. Sungguh menyedihkan, banyak orang yang mengaku dirinya Islam, namun bahkan bukan saja tidak melaksanakan ajaran Islam, tetapi bahkan seperti alergi dan nyinyir terhadap Islam. Puasa terkait dengan kejujuran. Dengan puasa harus jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran karena yakin merasa dilihat oleh Allah dan malaikat. Kejujuran karena yakin merasa dilihat oleh Allah dan malaikat. Tetapi merasa dilihat oleh Allah dan oleh malaikat hanya pada saat puasa saja. Di luar puasa, kenapa Allah seolah-olah tidak ada? Bahkan ketika sedang puasa sekalipun, keberadaan Allah dan malaikat itu seolah-olah hanya mengawasi hal-hal yang dapat membatalkan dan mengurangi nilai puasa.
Kita melihat di dalam kondisi sedang puasa sekalipun, ada yang masih berperilaku curang, menerima suap, korupsi, dan hal lain yang dilarang oleh agama. Kalau demikian, apakah Allah dianggap hanya mengawasi urusan ibadah saja? Bukankah dalam surat Al-Alaq disebutkan, alam ya'lam bi'anallaha yara. Tidaklah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan manusia. Bukankah Allah Maha mengetahui, Sami'un alim, Allah Maha melihat, Sami'un basir. Bukankah di dalam ayat kursi disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Ketika ibadah mahdoh bagus, sementara perilaku sosialnya tidak mencerminkan ibadah mahdoh tersebut, maka hakikatnya kita disebut sedang merusak Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa adalah latihan linear landasan, cara, dan tujuan. Tujuan dari puasa adalah menghasilkan manusia yang bertakwa. Iman sebagai landasan, puasa sebagai cara, takwa sebagai tujuan akhir adalah garis yang tidak terpisahkan. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan landasan, yaitu keimanan. Islam tidak mengajarkan perilaku menerabas atau penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan. Ingatlah bahwa semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Atau jangan-jangan kepada hari akhirat pun juga kita tidak percaya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika puasa, lapar dan dahaga karena menjadi kewajiban kita. Namun sementara itu di luar, puasa hanyalah untuk keterpaksaan. Bukan hanya untuk 1 bulan, namun bahkan untuk selamanya. Puasa adalah latihan merasakan penderitaan sesama umat manusia. Puasa adalah latihan kebersamaan bagi kepentingan kemanusiaan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan yang membedakan antara yang benar dan batil. Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi fil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Iqra bergaung, fajar kebenaran menyingsing, pelosok dunia terbangun dari kegelapan menuju benderang. Dunia terkesiap, lalu berguncang,
butiran embun yang diterpa mentari pagi mencair, mengalir membasahi jiwa-jiwa yang gersang. Al-Quran menyebarkan cahaya ilahiyah di kegelapan jahiliyah. Cahaya Al-Quran tidak akan pudar menelusuri relung-relung batin untuk terus mengingatkan bahwa ketika hidup sampai pada batasnya, ketika malaikat maut menjemput dengan kematian, apa yang bisa dipertanggungjawabkan kalau Al-Quran diabaikan? Katanya, tahu bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa, bukan sekedar pedoman biasa, bukan sekedar hikmah biasa, bukan sekedar falsafah biasa. Katanya tahu membaca Al-Quran berpahala ganda. Katanya tahu Al-Quran adalah penerang jalan hidup dan kehidupan, pedoman kaki melangkah, rahmat sepanjang hidup. Katanya tahu bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuk Quran, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Katanya tahu bahwa barang siapa yang berpaling dari Al-Quran akan memikul dosa besar di hari kiamat. Tapi mengapa Al-Quran hanya disimpan tanpa pernah disentuh? Beratkah mata untuk membacanya? Keluhkah mulut ini untuk melantunkannya? Bagaimana mungkin mengamalkannya kalau dibaca saja tidak pernah? Pantaslah kalau hidup bagaikan layangan putus, tersesat di jalan yang terang. Ramadan telah paham dan kebaikan setelahnya. Barang siapa melakukan suatu kebaikan yang untuk kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, maka itu merupakan tanda bahwa amalnya diterima. Semoga puasa tahun ini menjadi pendorong untuk memperkuat akidah, meningkatkan ibadah, menambah muamalah, dan mempererat ukhuwah. Hari-hari berlalu di pentas kehidupan yang belum berdosa, kita renungkan kehadiran diri di muka bumi. Betapa pakaian kesombongan dan keangkuhan yang dikenakan setiap waktu telah menyebabkan diri terbuai oleh kehidupan yang gemerlap dengan nafsu badani. Betapa kehidupan ini telah memabukkan, sehingga kita seringkali berbohong, curang, tidak jujur, dan lupa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal betapa fananya kehadiran kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Apalah artinya kita yang seringkali sombong jika akhirnya maut menghadap? Apalah artinya diri jika kebengalan yang dilakukan harus berhadapan dengan keagungan Allah yang Maha Berhitung? Ya Allah, janganlah usir kami dari mihrab cinta-Mu. Mandikanlah jiwa kami setiap saat pada kolam pemandian puasa. Jadikanlah kami semua husnul khatimah. Pertemukanlah kami semua di surga yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar istiqomah melaksanakan nilai-nilai kebaikan Ramadan di hari-hari ke depan. Penjarakan kalbu kami dalam hangat api cinta-Mu, hingga kehadiran kami
senantiasa runduk sepenuh sujud, berserah diri padamu. Seiring mentari hari ini, dekaplah jiwa kami yang sangat rindu akan ampunan-Mu. Seiring mentari hari ini, dekaplah jiwa kami yang syarat rindu akan ampunan-Mu. Idul Fitri adalah hari kefitrahan. Sebagai manusia yang setiap hari berinteraksi, ada kalanya kita berbeda pandangan, bergesekan, yang kadang-kadang dapat mengarah kepada perpecahan. Semua pernah melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan yang sengaja, baik itu dengan ucapan maupun tulisan, seperti mencaci maki, menghujat, dan baik secara langsung. Jangan menyelesaikan dosa terhadap sesama manusia. Dosa kita terhadap Allah mudah dimintakan ampun, dan Allah Maha Pengampun. Tapi dosa terhadap manusia tidak akan diampuni Allah sebelum manusia yang disalahinya memaafkannya. Saling memaafkan itu tentu apabila masing-masing individunya masih hidup. Tapi bagaimana kalau yang disakiti itu kemudian meninggal dan sakit hatinya terbawa ke alam kubur? Bisa-bisa persoalannya akan dibawa sampai ke pengadilan akhirat kelak, di mana orang yang disakiti akan menggugat apa yang sudah dirasakannya di dunia dan belum tertuntaskan. Marilah dengan sepenuh ketulusan kita bentangkan tangan untuk saling bersalaman dan bermaafan. Selamat tinggal Ramadan. Semoga masih dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Selamat tinggal Ramadan. Semoga masih dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Satahun jeprut sora bedilodong nu ngabeledag nembak jajantung, muncratkeun daki-daki kalaipan, ngabudahkeun cimata mendet, ngabanjiran diri dilelep laput katungtung buuk. Ale-ale sora walilat kawas ngalelewe, unggal lebaran cimata deui, cimata deui, di lebaran ka lebaran nyoledat deui, nyoledat deui. Kertas kapitrahan nu diilo di bulak-balik salila salat Id beleuwuk pinuh kokotor.
lapar puasa, ditambah ibadah lu belang betong, dengan bual hutang dosa satahun jeput, satahun deui jeprut. Nuhun untuk teman-teman teater warna